Episode 11 dibuka dengan Raja Yihyun memberikan cincin kepada Jiung lalu mengecupnya, seolah ingin mengikat janji. Namun Jiung menahan diri, hatinya masih bimbang. Ia bukan berasal dari masa ini, jadi tak tahu apakah sanggup meninggalkan ayah dan kehidupannya di masa depan. Raja Yihyun akhirnya merelakannya, tapi mereka saling memberi janji. Jiung berjanji akan kembali jika ada kesempatan, dan Yihyun berjanji tidak akan menjadi raja yang kejam. Yihyun menggambar kembali hidangan bibimbap buatan Jiung di catatan Mangunrok miliknya. Namun ia terhenti karena tak bisa mengingat nama menu itu. Saat Kasim Changson menyarankan nama Hwan Seban yang berarti makanan yang mengantar pulang, Yihyun justru terlihat kesal. Ia menolak nama itu karena tidak ingin Jiung benar-benar kembali ke tempat asalnya. Lalu tibalah persiapan untuk pesta ulang tahun Ratu Inju. Jiung menghadapi dilema karena Ratu tak lagi makan daging. Ia lalu mencari jalan keluar, mengganti lauk dengan daging kedelai, bahkan menyiapkan pai terong agar tetap istimewa. Di sisi lain, Selir Kang sempat ditolak para bangsawan untuk hadir karena dicurigai terlibat racun pangeran muda Jin Myung. Tapi Ratu Inju akhirnya mengizinkannya hadir. Sementara itu, kabar mengejutkan datang pada Yihyun tentang Chuol yang ditemukan tewas. Ia langsung menaruh curiga pada Selir Kang, tapi memilih menyimpan informasi itu dulu agar tak menimbulkan kegaduhan. Jamuan ulang tahun dimulai dengan hidangan Jiung. Ratu Inju terkesan dengan ide daging kedelai, suasana pun hangat. Setelah itu, penampilan tari Choyongmu digelar. Semua orang terkejut ketika salah satu penarinya ternyata Yihyun sendiri. Sang ratu tampak haru, merasa cucunya memberi persembahan khusus. Namun kegembiraan berubah tegang. Lee Jang-gyun, penulis sejarah yang diancam Pangeran Jaesan, masuk membawa dokumen rahasia tentang kematian ibu Yihyun. Ia bahkan membawa nenek Yihyun yang sudah tua renta, sambil mengeluarkan pakaian berlumuran darah peninggalan sang ratu muda. Fakta kelam pun akhirnya terungkap. Ratu Inju bersama sejumlah pejabat istana pernah mendorong raja terdahulu, alias ayah Yihyun, untuk menyingkirkan ibu sang raja. Mendengar semua itu, Yihyun terpancing emosi. Ia maju dengan pedang terhunus, nyaris melukai Ratu Inju. Jiung terus berusaha menahannya, mengingatkan janji mereka. Dan sebagai upaya terakhir, Jiung memberikan coklat kepada nenek raja dari ibu, makanan asing dari masa depan. Anehnya, coklat justru memicu ingatannya. Ia mengulang pesan terakhir sang putri, agar Yihyun tumbuh menjadi raja bijak, bukan raja yang dikuasai amarah. Mendengar itu, Yihyun akhirnya menjatuhkan pedangnya. Namun rencana Pangeran Jaesan tak berhenti. Ia sudah menyiapkan langkah kedua. Songja yang mendengar rencana pemberontakan pun ditangkap. Sedangkan ayahnya, Im So-hong, berusaha memperingatkan raja, tapi disergap lebih dulu oleh orang-orang Jaesan. Jiung juga ikut jadi korban. Ia disergap prajurit, meski sempat ditolong Gonggil, akhirnya tetap jatuh ke tangan lawan. Tak lama, Yihyun menerima pesan bahwa Giung diculik dan Song Ye ditahan di hutan Salgoji. Ia segera pergi bersama pengawalnya. Di sana ia menemukan Song Jae terikat di tiang. Saat mencoba menolong, panah-panah meluncur. Song Jae mengorbankan diri untuk melindungi rajanya. Tubuhnya tertembus panah. Sementara hutan mulai dibakar untuk menjebak Yihyun dan pasukannya. Sementara itu di dalam istana, Jaesan bergerak menyamar dengan busana Choyongmu, menyamar menjadi Raja Yihyun. Ia masuk ke kediaman Ratu Inju dan menyerangnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang ratu sadar bahwa pelakunya adalah Jaesan. Namun pasukan dan orang-orang istana tertipu bahwa pembunuhnya adalah Yihyun karena penyamarannya. Kembang api yang dinyalakan Jaesan menjadi sinyal. Para pemberontak yang telah menyusup bergerak serentak, menebar kekacauan di seluruh istana. Kini pertanyaan besar muncul. Mampukah Yihyun lolos dari jebakan di hutan? Dan akankah Jiung selamat dari rencana licik Jaesan? Jawabannya ada di episode berikutnya. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.